pemirsa, senang sekali saya Clarissa Medi kembali hadir menemani Anda dalam program Klinik Sehat. Solusi penyembuhan penyakit Anda. Di kesempatan pagi ini kita telah kedatangan narasumber kita, yakni Ustadz Azib sebagai Grandmaster Oksidan Drainage Therapy, ditemani Ibu Rabiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Dan untuk Anda yang ingin tanya-tanya bisa langsung menghubungi kami di nomor di 021 392 2121. Mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nih, ya saya apa kabar? Saya mau mengenalkan diri saya dulu. Saya sebagai penggantinya Cikita di sini. Ya, Cikita sekarang sedang sibuk jadinya. Oke, jadinya saya bisa tanya-tanya langsung ini ke Pak Ustadz. Tapi sebelumnya saya mau tanya apa kabar? Sehat kan di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah Di liburan sehat. Alhamdulillah sama saya seperti saya. Oke, bisa saya tanyakan langsung, bisa dijelaskan bagaimana sistem ODT bisa efektif menanggulangi penyakit ini? Baik pemirsa Sindu TV yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bincang-bincang tentang ODT. Mbak Clarissa tadi tanya apa sih efektivitas, kok dikatakan efektif gitu ya. Jadi dengan ODT ini konsep pengobatan kita adalah mencari sources, sumber perkara adanya penyakit. Iya. Tidak sebagaimana konsep konvensional yang selalu berpikir akibat adanya penyakit. Akibat adanya penyakit. Kita mencari sebab adanya penyakit. Iya. Maka ada beda start di dalam menangani penyakit. Nah kemudian ODT sendiri tentunya ada, ini diilhami atas hadis Nabi Muhammad SAW tentang al-hijamah, itu tentang hisapan, cupping, yang mana Rasulullah mengatakan al-hijamatu dawa'un likulli da'in illa samal maut. Hisapan, cupping menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Dan dari situlah kita mencoba menggali the miracle of hijamah. Apa rahasia hijamah ini, kedahsyatan hijamah ini, dan alhamdulillah ketemu. Ternyata substansi adalah hijamah itu adalah mengambil oksidan. Karena oksidan adalah merupakan troublemaker dalam kesehatan tubuh manusia itu. Nah, kemudian dunia pun saat ini sama konsepnya sama, bahwa ketika orang mampu memanage oksidan dia akan sehat. Cuma kalau dokter maksud saya asupan seperti minum antioksidan atau olahraga teratur. Sehingga ketika minum antioksidan dia akan mereduksi proses oksidasi, kemudian olahraga, oksidan terreduksi lewat keringat. Nah, sementara konsep ODT mendrainage, mengeluarkan oksidan, itu seperti itu. Metodenya itu seperti apa ya Pak Ustadz ya? Ya mungkin sekilas mungkin orang di Indonesia bahasanya itu bekam. Kalau di Padang itu sungu. Di Banjar itu basungu. Kalau orang Jawa bilangnya canto. Tapi itu kan prosesnya ya. Tapi substansinya adalah mengambil oksidan. Mengambil oksidan itu seperti apa ya Pak Ustadz? Oksidan secara fisik ini akan berbeda dengan darah tentunya. Kalau oksidan itu secara fisik semisal, tapi ada yang membedakan, yaitu ketika darah itu kan bau amis, dia kemudian hangat, cair, bisa juga mengental, kemudian kalau dirasakan rasa darah. Nah sementara kalau oksidan itu dia dingin, kemudian tanpa aroma, dicium aja tidak bau darah, kemudian dijilat pun nggak ada rasa, dia pekat. Nah itu oksidan. Gitu. Nah inilah troublemaker tubuh yang mana dia terbentuk dari asupan makan, minum ataupun udara yang tidak bisa terserap oleh tubuh. Makanya Nabi mengajarkan ketika itu dihisap, yaitu menyembuhkan. Dunia juga sama kan, sampai detik ini bahkan mengatakan ketika itu kemasan mengandung antioksidan, orang berani bayar mahal. Kayak misalnya kulit manggis atau ada ya macam-macam yang di situ mengandung antioksidan, bagus, bahkan mahal pun dibeli. Rasulullah SAW mengajarkan kita oksidan itu diambil, dikeluarkan dengan cara hijamah tadi, cupping, bekam itu. Dibekam itu. Iya. Nah bagaimana nih, saya sekarang beralih kepada Umi dulu. Bagaimana sih sistem spotnya itu seperti apa, atau ruqyah istilahnya? Ya, memang di ODT ini Ustadz memang menggali dari 8 tahun, Ustadz mencari solusi sehat ya. Itu ciri khasnya dari ODT, mesti selalu berkolaborasi dengan spotnya. Kata lain dari ruqyah, yang mana ruqyah pun sekarang macam-macam. Nah, kami dengan hadis Nabi
yang katanya sesungguhnya di dalam aliran darah kotor manusia itu terdapat rumah iblis, jin atau setan. Iya, iya. Tapi ini jelas bersumber dari apakah penyakit itu dari medis atau non medis. Iya. Cuman sekarang ini rata-rata kalau kita udah bicara non medis, kayaknya serem banget gitu. Mistik Ah, terdengarnya ya, gitu terdengarnya ya. seperti itu. Padahal yang utama justru sifat negatif kita, yang mana kadang malas makan. Iya. Tentunya terus berakibat kemana-mana. Malas ibadah, yang katanya al-kaslanu minas syaiton. Malas itu termasuk salah satu perbuatan setan. Nah ini yang malas makan, malas ibadah, malas kerja. Ini sifat-sifat negatif kita dulu yang akan memancing mereka Iya, pun betul sekali. untuk masuk. Nah ini yang spot ini diantaranya apakah penyakit yang kita tangani ini dari medis atau non medis. Non-medis. Iya, Iya. seperti itu. Nah, semakin seru saja pembicaraannya. Nah, pemirsa, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Kita rehat sejenak. Kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Highlight pertandingan sepak bola pilihan dikumpulkan bagi Anda. Dilengkapi informasi dan bursa transfer Liga Sepak Bola Dunia. Siap untuk mengkickstart Anda yang gila bola. Bagaimana kick-offers? Apakah tim kesayangan Anda berpeluang? Kick off pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi. Nah, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Senin malam kembali melakukan Lengkap dengan informasi domestik dan internasional. pertempuran kembali berkecamuk di Suriah Senin setempat. Dihadirkan langsung melengkapi Tak aktivitas puas pagi boyong Anda. Gareth Bale ke Santiago Bernabeu, Real Madrid berambisi datangkan gelandang City David Silva. Sindo Morning. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sehari penuh informasi yang dikumpulkan dari berbagai highlight peristiwa. Sindo Prime pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya, dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya, Ustadz Aziz Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi Oxygen Drainage Therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Selama itu tidak menimbulkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan Rasulullah, melakukan terapi di bidang kesehatan yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping dalam dunia kedokteran. Oxygen
kembali lagi kita di Klinik Sehat bersama Ustadz Aziz Susianto dan Robiatul Adawiyah. Ustazah Robiatul Adawiyah, maaf. Dari pengobatan oksidan drainage terapi atau ODT. Dan seperti kami janjikan tadi, Anda pun bisa berinteraksi langsung di nomor telepon interaktif kami di 0213927456 atau di 0213922121. Oke, kita langsung kembali ke pertanyaan. Penyakit jantung dan ginjal, seperti apa ya yang bisa ditangani? Itu langsung bisa ditangani itu seperti apa ya Pak Ustadz ya? Baik, tema pagi ini kita bicara tentang jantung dan ginjal. Kenapa? Memang fenomena akhir zaman ini kan orang suka makan yang instan gitu ya, yang mana Junk food juga ya? Junk food. Nah, itu sebenarnya itu antara sumber yang membentuk timbunan oksidan yang akhirnya mengganggu sistem organ di dalam tubuh kita, sistem peredaran darah kita. Nah, ketika oksidan itu tertimbun di kapiler jantung, maka simptomnya akan menjadi jantung koroner. Bisa juga bocor, bisa juga ritme jantung juga tidak benar. Maka insya Allah dengan diambil sourcesnya ini, itu biasanya normal. Nah, sementara kalau konsep konvensional itu kan hanya akibat adanya simptom. Ketika orang jantung koroner tentunya pertama kan tentunya dicek dengan kateterisasi ya, berapa persen sumbatannya segala macam. Kemudian kalau itu sudah mengganggu maka dibalonisasi, ditiup. Tiup nggak mampu maka meningkat. Alternatif selanjutnya yaitu dikasih stent atau cincin di ring. Nah, 1, 2, 3 misalkan. Kemudian ketika di cincin pun nggak mampu, di bypass, dipotong, diganti. Nah, yang tentunya akan high rise, sangat tinggi risikonya dari dampak risiko finansial, uang maupun risiko nyawa gitu kan. Nah, dengan konsep ODT kita mencoba mengambil sourcesnya dari permukaan. Diambil, nah alhamdulillah secara faktual itu begitu diket ulang rata-rata clean. Kenapa? Ini partikelnya diambil, bukan hanya dikasih senyawa. Ini yang kita lakukan. Kalau dokter setelah di terapi dilakukan tindakan pun biasanya tetap tidak boleh lepas obat. Yang mana obat itu biasanya pelentur pembuluh darah, pengencer darah dan pereduksi cairan. Sementara sources yang menjadikan sumber utama yang menekan pembuluh darah ini nggak diapa-apain. Kapiler jantung itu. Nah, dengan ODT diambil. Maka insya Allah itulah yang menjadikan secara saintifik, secara logik, kenapa kok bisa beri dampak kesembuhan. Ini yang kita lakukan adalah mengambil sourcesnya tadi. Kemudian ketika ginjal pun begitu. Bahwa ginjal bisa trouble itu karena dia nggak dapat asupan nutrisi atau makan. Maka ginjal menjadi mengkeret atau bisa bocor, yang akhirnya tidak mampu memfilter darah, urium, kreatinin tinggi. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Kenapa kok jadi mengkeret? Siapa yang bikin nutrisinya nggak masuk? Ini nggak pernah dibahas di dalam dunia kedokteran modern. Nah, kita mencoba karena telah diteliti bahwa suplai makan ke organ tubuh manusia itu harus merupakan kulit. Yang mana ketika itu ketimbunan oksidan, otomatis ini tidak ada asupan. Maka Nabi menjamin sembuh dengan hijamah. Kenapa? Yang menimbun di situ dikaping, dibekam, diambil di drainage. Dan ini persis dengan Allah berfirman juga bahwa di dalam Sahih itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira hal yatuqul adab. Allah mengatakan ketika kulit itu matang, maka diganti oleh Allah kulit baru untuk menikmati azab. Kenapa kok kulitnya bukan dagingnya? Bukan kullama nadijat lahmuhum. Ternyata sistem di dalam tubuh itu terpapar di permukaan kulit sarafnya. Maka rasa itu ada di permukaan. Maka ini sangat erat korelasinya dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah tentang al-hijamah. Ini secara saintifik seperti itu. Dan kemudian tadi ginjal tadi yang mengkeret, kemudian tidak ada nutrisi, dibuka, ini on lagi. Maka secara faktual nanti di display biasanya kita sampaikan medical recordnya before afternya itu kelihatan sekali. Urium yang sudah 200, kemudian kreatin di atas 20. Satu kali terapi dicek ulang itu rata-rata ada yang normal, ada yang mendekati normal, tapi ada penurunan yang sangat sporadis. Kenapa? Sourcesnya tadi diambil, sumber perkara yang menjadikan ginjal trouble. Tidak hanya senyawa saja begitu. Itu seperti itu. Tapi itu butuh waktu berapa lama ya tahapnya itu?
Ya, untuk proses, tentunya proses pertama selalu di dalam SOP atau standar operation prosedur di dalam BMODT itu kita cek pertama dari spot, sebagaimana kita sampaikan di spot daerah-daerah di mana bisa jin bersembunyi. Sebagaimana Rasul mengatakan inna syaitannya jadi dan majrur dalam setan di pembuluh darah. Maka kita cek apakah sources penyakit ini medis atau non medis. Tapi bukan mistis tentunya ya. Kita pegang, kita spot di pembuluh darahnya. Kalau ada jin ini kita reposisikan. Sebagaimana Allah berfirman saat ayat 26, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Hei jin, kamu jangan mengganggu manusia karena kita ciptakan sama oleh Allah, tidak lain hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak boleh ganggu. Kalau itu sumbernya jin. Selanjutnya ketika seandainya tidak ada ya kita lanjutkan dengan tindakan ODT. Sesuai dengan domain sakitnya apa, kita drainage itu nggak nyampe 20 menit. Banyak ngobrolnya daripada terapinya. Itu seperti itu. Iya, nanti bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz karena pembicaraannya semakin seru, sangat bermanfaat. Nah, pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 0213022121. Sesaat lagi tetap di Klinik Sehat. Pertama kalinya sebuah turnamen sepak bola antar perusahaan terbesar seantero jagat raya. Salam olahraga, semangat selalu Indonesia. M150 bisa. Jurnal Starling pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Dia cantik, anggun. Siapa yang sangka kalau dia sangat mematikan dan ahli di bidangnya. Nikita pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Indonesia penuh dengan keindahan tak berujung. Dari panorama alam, budaya, sampai berbagai keindahan lainnya. Sebuah catatan perjalanan menyusuri Indonesia menjadi saksi keindahan dan pesona budaya Nusantara. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ulasan berita sehari penuh. Jadi antrian sepanjang 5 km, baik dari arah timur maupun barat. Lengkap dengan berita domestik dan internasional. Rekonstruksi yang diadakan di lokasi pembunuhan. Huru hara menembakkan gas air mata di kota Iskandaria, Mesir, Senin waktu Dihadirkan setempat. langsung menemani waktu istirahat Anda. Sindo at 10 pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kembali lagi di program Klinik Sehat bersama Ustadz Aziz Susianto, Grandmaster ODT, ditemani juga Ibu Rabiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Oke, untuk pertanyaan keduanya, bagaimana proses atau langkah-langkah ODT Pak Ustadz? Ya, tentunya tadi setelah dilakukan tindakan, kita biasanya memberi advice kepada si pasien. Misalkan kalau itu jantung kan tentunya bisa juga dirasakan secara spontan. Rasanya, seknya, nyerinya seperti apa. Tapi kalau punya duit kan ya di CAT misalkan. Karena biaya CAT kan tahu di atas 10 juta gitu ya. Tapi kalau udah merasa nyaman ya cukup. Kemudian ada pantang tidak? Insya Allah dengan konsep ODT ini tidak ada pantang. Yang haram saja yang dipantang. Kenapa? Karena pekerjaan kita adalah memperbaiki infrastruktur di dalam tubuh. Yang mana kemarin misalkan ada penyempitan, maka otomatis ketika ada menyempit, darahnya tidak boleh kental. Tidak boleh makanan yang membuat kental, tidak boleh makanan yang bergas tinggi gitu kan. Contohnya makanan apa aja itu Pak Ustadz? Ya kayak misalkan durian, kemudian Nggak boleh durian? Kalau secara konvensional. Tapi dengan di ODT ini kan infrastrukturnya jadi baik. Artinya yang tadi menyempit menjadi longgar lagi, yang kaku jadi ada dilatasi kapiler, kapilernya jadi lentur lagi, maka tidak ada pantang.
Ya, kita angkat telepon dulu. Dari siapa ini? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Waalaikumsalam, dari Ibu Sohala. Dari mana Ibu, maaf? Ibu Sohala, Lampung. Ibu Sahara? Sohala. 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 Ya, Ibu Sohala dari Lampung ya. Ya Ibu sedang memantengi kita, Bu. Iya. Iya. Ini saya mau tanya. Iya. Karena suami saya ini kena sakit jantung koroner. Oh iya Ibu. Iya, dia nih kalau obat-obat sih udah banyak ya, secara medis dan secara herbal. Iya. Nah, sekarang juga sedang konsumsi obat herbal juga. Cuman dia ini sering sakit. Kalau kerja berat, ada pikiran sedikit tersinggung, udah sakit sampai di belakang ini gitu. Ingat, ya. Jadi saya itu kepengen juga seperti pengobatan ODT ini, cuman di Lampung ada apa tidak? Dan kalau ada, saya minta alamatnya gitu. Oh, iya. Baik Ibu, itu aja. Iya. Baik, sementara masih ada di Jakarta sama yang terbaru ini yang baru di launching itu di Cirebon. Sehingga untuk Lampung saat ini masih harus datang ke Jakarta. Oh, Jakarta, jalan apa itu ya? Jalan Cempaka Putih Tengah 17A, sebagaimana di layar ya. Nomor A, Taman Solo dekat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Gitu, Bu. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Ya, baik Ibu Sahara, terima kasih Ibu. Semoga akhir pekannya menyenangkan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan Pak Ustadz. Tadi Ibunya nanya apa tadi? Ya, tentang jantung. Beliau sudah secara saintifik kenapa beliau kok obat terus tidak efektif. Saya katakan tadi, ketika minum asupan saja, ini hanya senyawa. Yang mana intinya asupan itu tadi melenturkan pembuluh darah. Fungsinya mengencerkan darah dan mereduksi cairan pembuluh darah. Tapi yang membuat sempit ini nggak kena. Nah, kalau kita kan ada tindakan medis yang sebenarnya sejak zaman dulu sudah diajarkan ya, yaitu mengambil oksidan tadi yang menekan, sehingga yang menyempit tadi menjadi longgar. Terus gimana? Ya talak 3 dengan obat. Karena apa? Sumbernya sudah oke, sistemnya itu udah kayak bayi yang lahir lagi begitu. Oh, iya. Jadi normal kan gitu. Nah, maka saya katakan kita sampaikan advice gimana apa yang dipantang. Yang dipantang yang haram, tapi jangan berlebihan. Iya. Kemudian jangan seudon dengan makanan. Kenapa? Karena kemarin dibangun mindsetnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya kan seudon. Waduh, kena gue nih. Jadi mau makan apa aja tidak bebas. Tidak bebas. Nah, kemudian karena infrastrukturnya yang ini kayak membaik sistemnya. Kayak orang ginjal juga begitu. Ini bagaimana saya besok? Seandainya misalkan ada yang cuci darah seminggu 2 kali. Iya. Setelah terapi kan dia merasa nyaman. Bagaimana besok? Saya kasih advice bahwa kalau besok nyaman, maka tidak perlu cuci darah. Iya. Tapi kalau masih tidak nyaman, harus cuci darah. Karena proses healing ini baru berjalan. Proses regenerasi sel di dalam organ ginjal yang tadinya rusak itu proses perbaikan. Maka insya Allah ketika sudah baik, tentunya kan sudah sembuh apa tidaknya kan cek lab ya, urium kreatinnya seperti apa. Kalau itu ginjal, maka kalau liver, maka fungsi hatinya SGPT, SGOT ini seperti apa. Jadi kita tidak hanya overclaim sembuh tidak, tapi betul-betul secara faktual dibuktikan dengan alat-alat kedokteran modern. Karena kita adalah komplementer, pelengkap dari pengobatan modern. Seperti itu. Untuk Umi, apakah jenis pengobatan yang ditangani oleh Umi itu berbeda dengan Pak Ustadz? Melengkapi ya. Ini kalau Ustadz, kenapa tadi sakit jantung? Kenapa ada oksidan di situ? Umi lebih dalam lagi. Karena ibu-ibu itu kan sering curhat ya. Problem masalah dari nol, dia nikah, mungkin sebelum nikah itu terakumulasi hingga kenapa ada penyakit di situ. Tadi ginjal juga begitu. Jadi Umi mengambil kenapa kok ada sakit keluhan ginjal ya gitu. Seperti kemarin sakit gagal ginjal. Ternyata pernah putus pacar. Sampai pacar itu tidak pengaruh. Subhanallah. Makanya Umi bilang penyakit ini medis atau non medis. Jadi jangan, kalau non medis itu jangan terus kita memberikan itu karena kiriman, itu karena jadi menjas, mencari kambing hitam, ya bukan seperti itu dulu. Ketika kita tidak siap menerima apa yang memang saat ini harus
takdir. Iya, takdir, dilewati aja, harusnya begitu. Dengan cara apa? Tentunya suplai nutrisi itu bagus, akan menghasilkan pikiran bagus. Kalau enggak apa? Dendam, jadinya sakit hati, dendam, gampang marah, suka menjas orang, tidak mau disalahkan. Siapa diri kita ini? Sombong sekali, seolah-olah kita paling merasa diri kita benar. Di situ kita tidak pernah menyadari bahwa ujung jari kaki ini sampai ujung rambut itu punya Allah. Nah, inilah kenapa sampai Allah juga berfirman, jangan berjalan di muka bumi ini dengan wajah yang sombong. Iya, karena apa? Yang boleh sombong itu hanya Allah. Iya. Nah, betul seperti sekali ini. itu Umi. Ini penyakit yang ditangani. Ustadz mengatakan oksidannya diambil, Umi mengkolaborasikan. Dari mana ini sumber oksidan kok ada di situ? Iya. Oh, ada problematika yang luar biasa. Ini sampai sekarang belum nikah. Baru kemarin 4 tahun setengah cuci darah. Umi coba menggali apa sih Bu yang menyebabkan Ibu jadi sakit ginjal. Nah, ternyata Ibu pernah bermusuhan dengan orang, enggak. Ibu pernah sakit hati dengan orang, nangis. Nah, disinilah. Di sini ini yang Umi lakukan, apakah berbeda? Memang ada pelengkapnya ya, saling berkolaborasi. Inilah. Sinergikan. Nah, jadi kalau kita tadi kan oksidan, tapi oksidan sendiri bisa terbentuk karena stres secara psikologis. Misalkan orang menahan hati, tentunya ketika menahan hati itu ada stressing di hati. Maka ketika itu terstressing akan menarik oksidan ngumpul di situ. Itu seperti itu. Jadi masalah itu juga berpengaruh ke penyakit-penyakit ya? Sangat. Baiklah pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita rehat dulu sejenak. Tapi jangan lupa, kami terus menunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 0213922121. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Indonesia penuh dengan keindahan tak berujung. Dari panorama alam, budaya, sampai berbagai keindahan lainnya. Sebuah catatan perjalanan menyusuri Indonesia menjadi saksi keindahan dan pesona budaya Nusantara. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi tentang keberadaan klinik ODT Center, setiap pasien putra Ustadz sendiri yang menangani, dan untuk pasien putri kami sendiri yang menangani. Dan untuk spot center atau ru'yah, kami karena terapis perempuan itu, saya biasanya mengawalinya setiap pasien perempuan itu dari perasaan. Di situ yang kami ambil untuk titik ru'yahnya ada di ulu hati, kemudian di perut, kemudian di paha kanan kiri,
kemudian ada di pelipis mata kanan kiri, dan ada lagi di kanan kiri belakang telinga. Itu untuk pasien putri. Sedangkan untuk spot center untuk putra itu biasanya Ustadz yang melakukan. Jadi ada perbedaannya. Ya pemirsa, masih bersama Ustadz Aziz Susianto, bersama juga dengan Ustazah Umi Rabiatul Adawiyah, dan kita akan ada kedatangan narasumber lainnya, yaitu Bapak Kahar. Assalamualaikum Bapak Kahar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, untuk laki-laki ya saya langsung ke pertanyaan, nggak apa-apa kan? Karena saya semakin penasaran ya dengan adanya narasumber baru, jadi saya ingin tahu gitu. Untuk laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan treatment dalam pengobatan hijama ini, Pak? Kalau saya lihat kayaknya tidak ada perbedaannya, hanya beliau dari pengobatan Pak Ustadz Asif itu kalau untuk perempuan ditangani oleh Umi sendiri, kalau laki-laki ditangani oleh Ustadz sendiri. Itu langsung jadi, namun pun ada asistennya, tapi asistennya cukup untuk membantu, tapi untuk pelaksanaan langsung oleh Pak Ustadz. Oh, dilaksanakan dengan Pak Ustadznya. Kalau untuk perempuannya berarti dengan? Perempuannya juga dengan Umi langsung. Umi, Ya, asistennya gitu ya. cukup hanya untuk membantu, menyiapkan alat-alat, tapi untuk penanganan langsung dengan pasien itu langsung dengan Pak Ustadz kalau laki-laki, kalau untuk perempuan langsung. Iya, oh ya maaf tadi kan saya langsung bertanya. Ya. Coba Bapak ini peserta didik dari Kami dari peserta didik angkatan ke-10. angkatan 10. Itu berapa lama ya Bapak belajarnya itu? Belajarnya itu 1 bulan. 1 bulan secara teori 1 bulan aktualnya. Tapi namun pun itu kalau dia lihat Pak Ustadz belum bisa dilepas, itu masih diperpanjang waktunya. Ujian tidak lulus. Ya, ujian tidak lulus. Seperti ujian nasional ya. Terus itu proses pembelajarannya itu seperti apa ya? Proses pembelajaran itu ada teori dan ada praktis, serta ada observasi ke pasien langsung untuk melihat langsung ke pasien bagaimana cara Ustadz untuk menangani pasien langsung. Kemudian kalau peserta perempuan boleh sama dengan Umi. Iya, oh begitu. Terus ada mengalami kesulitan nggak selama belajar sebagai peserta didik ODT ini? Gitu kan? Kalau kesulitan sih untuk tidak ada ya, hampir tidak ada, hanya beberapa pertanyaan yang kami biasa dilihat dengan kayak bekam ya. Bekam itu kan yang ada di luar sana itu yang berbeda dengan ODT. Itu yang kami biasa untuk tanyakan sehingga kami untuk berminat untuk ikut. Oh, berarti apakah Bapak Kahar pernah menangani pasien juga kan ya? Pernah. Pernah untuk penyakit yang berpenyakit apa saja ya Pak? Mungkin yang lebih parah gitu, seperti kanker gitu atau secara aktualnya kami tidak membuka praktek, hanya untuk sekedar teman-teman kemudian keluarga, hanya metode yang berbeda. Kalau Pak Ustadz kan dengan metode ODT yang pakai goresan, kami pakai kayak yang pulpen itu. Jadi sehingga menurut kami kurang efisien. Iya. Dan ini dari jauh, dari Sulawesi. Oh jauh ya. Tapi bisa Bapak ceritakan tidak sejarah Bapak, kenapa Bapak bisa ikut sebagai peserta didik ODT ini? Kami ikut itu, kami awal melihatnya ODT ini, itu kami dilihat waktu, kalau saya tidak salah, 2 tahun yang lalu pada saat ada seminar pertama. Oh, itu seminar, kami seminar, itu mau diadakan seminar, kami lihat di televisi ya. Kami lihat di televisi. Kemudian yang kedua dengan adanya angkatan pertama kalau saya tidak salah, posisinya angkatan pertama yang ada Ustaz dari Turki ya, Turki itu. Kemudian setelah itu kami cari-cari alamatnya di internet di mana ya, sehingga kami setelah lihat itu dan kemudian kami tampilkan di televisi, wah kok ada beberapa perbedaan setelah ada penerangan di televisi juga bahwa bayi bisa di ODT. Kami penasaran kok ilmunya gimana, sedangkan kami pengetahuan kami tentang bekam itu ada beberapa hal yang tidak bisa di bekam ya, kalau istilah bekam tidak bisa, contohnya misalnya anak bayi kan tidak bisa, kemudian ada titik juga tertentu tidak bisa. Nah, penjelasan Pak Ustadz pada waktu kami lihat di televisi itu tidak ada biar bayi bisa, semuanya itu bisa. Semuanya bisa ya, kecuali sehingga kami untuk berminat untuk melakukan belajar. Jadi Bapak udah selama 1 bulan. Itu tahun berapa Bapak baru masuk? Kami masuk ini baru. Baru ya, tanggal baru 17 ya. Oh, tapi pengalamannya sudah banyak sekali ya Pak ya?
Oh iya, ada penelepon. Ayo kita angkat ya. Assalamualaikum, dari siapa dan di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Dari Haji Lukman. Waalaikumsalam. Oh ya, dari siapa Pak? Haji Lukman di Aceh. Haji Lukman dari Aceh. Ya, ada yang ingin Bapak Haji tanyakan? Lukman di Aceh. Ya, Iya, Pak Haji. Haji Lukman dari Aceh. Ada yang ingin Bapak tanyakan kepada? Aceh Singkel. Ya, ya. Ya. Silakan Haji Pak. Lukman dari Aceh Singkel. Iya Pak, silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz. Ya. Saya penyakit saya lain Pak Ustadz. Tulang punggung bergeser 4. Oh iya, ya. Insya Allah bisa dibantu Pak nanti. Jadi saya udah cek sampai ke pining Pak Ustadz. Gimana? Ada bergeser karena jadi, jatuh. Kata dokternya sana. Harus operasi. Ya, wajib operasi katanya Pak Ustadz pakai besi. Oh. Pakai pen 4, jadi saya nggak berani. Oh iya. Insya Allah Pak, dengan konsep kita, jadi itu bergeser itu kan tidak kayak tempat yang bergeser, tapi hanya beberapa mili saja, sehingga membuat nyeri, bahkan ada inflamasi. Nah ini yang membuat geser itu sebenarnya timbunan oksidan yang mendorong. Bisa jadi dulu pernah ada benturan atau apa, dalam waktu yang lama akan terjadi inflamasi, maka biasanya itu dilakukan terapi hilang. Ya silakan Pak. Halo Pak. Kejadiannya udah lama Pak Ustadz. Iya betul. Di tahun 80, di tahun 80 saya supir Inso Pak Ustadz. Jadi menumbang sawit PT Sopin. Oh. Ya itu jadi sumbernya sudah jelas. Jadi Pak Ustadz, pas saya berdiri ditimpa oleh pokok sawit. Oh iya betul. Itu sebabnya damage, ada sesuatu yang rusak, jadi ada waktu benturan. Itu, Pak Ustadz, Insya Allah bisa dibantu dengan ODT Pak, tanpa harus operasi. Di Mama Sawah, saya dibawa perusahaan kayu sampai ke Irian. Oh, ya bisa dibantu Pak Haji. Orang pedalaman Irian bisa bukan 2 minggu sehat. Insya Allah Pak. Jadi saya nggak berobat lagi. Jadi sekarang Ustadz tahun 2000 mulai kambuh. Oh iya. Gitu. Ya. Baik cukup Pak. Pak? Ya. Sudah 13 tahun saya berobat non-stop Ustadz ke dokter. Betul. Insya Allah Pak bisa dibantu Pak. Insya Allah Pak bisa sama dibantu. dukun kampung. Ya. Ya sudah cukup Pak? Ini udah 7 kali. Oh masih bicara Bapaknya. Baik Pak, Insya Allah bisa Pak. Jadi kalau konsep kita sourcesnya tadi yang menumpuk diambil, maka nyerinya Insya Allah spontan hilang karena ada corticosteroid dan corticoendorfin yang keluar secara spontan yang akan menginkubasi nyeri dan mereparasi organ yang tadi bergeser. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bapak ya. Semoga minggu pekan ini menyenangkan Bapak dan terima kasih sudah mau berpartisipasi untuk menanyakan tentang keluhan penyakitnya. Oke pemirsa, tentunya pemirsa telah mengetahui solusi alternatif menyembuhkan penyakit Anda. Jangan kemana-mana, simak terus Klinik Sehat bersama ODP. Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepak bola antar pabrik. Starlink pada hari dan jam berikut. Ulasan berita sehari penuh. Jadi antrian sepanjang 5 km, baik dari arah timur maupun barat. Lengkap dengan berita domestik dan internasional. Rekonstruksi yang diadakan di lokasi pembunuhan. Huru hara menembakkan gas air mata di kota Iskandaria, Mesir, Senin waktu Dihadirkan setempat. langsung menemani waktu istirahat Anda. Sindo at 10 pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. United sudah memiliki daftar nama-nama pemain yang akan diboyong. Rangkaian berita menarik, olahraga dalam maupun luar negeri. Sindo Sport pada hari dan jam berikut.
Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kita masih di program Klinik Sehat bersama dua Master ODT ya, Ustadz Aziz Susianto dan Ustazah Rabiatul Adawiyah. Dan di segmen ini kita kembali kedatangan narasumber yaitu Bapak Agus Purwanto. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya sehat. bisa Bapak memperkenalkan diri Bapak? Oh, iya. Ya sama seperti Bapak Karen tadi ya. Iya. Bapak dari mana dan mulai memasuki menjadi peserta didik ODT itu sejak tahun berapa? Berapa lama belajarnya? Oke. Makasih. Nama saya Agus Purwanto, saya dari Belanda, tepatnya di Utrecht. Utrecht. Jadi jantungnya Belanda sebenarnya Utrecht. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah 12 tahun di sana. Iya. Oh berarti Bapak bisa bahasa Belanda? Ya, Iya. insya Allah bisa. Boleh menyapa dengan bahasa Belanda. Ya. Kemudian saya menyempatkan ke sini untuk belajar ODT, walaupun saya, waktu di Belanda saya juga sempat meruqyah dan juga sempat membekam, tetapi masih dalam dengan lancet ataupun dengan pulpen itu. Nah, ada ketika saya ketemu dengan Ustadz ternyata lewat Facebook. Oh, lewat Facebook ya. Lewat Facebook hampir lebih setahun lebih, hampir 2 tahun Ustadz ya. Kita korespondensi melalui Facebook dan kita Skype-an juga. Dan akhirnya saya bertanya bagaimana konsep dengan ODT ini, dan ternyata diterangkan, dan kebetulan juga ibu saya sakit dan bapak, dan akhirnya saya suruh untuk ke tempat Ustadz di Cempaka Putih, dan alhamdulillah setelah diterapi mengalami kesembuhan dan lebih baik daripada yang ketika beliau sakit. Dan itulah yang menyebabkan saya untuk belajar di sini. Jadi termotivasi ya. Termotivasi. Apa sih rahasianya ternyata? Iya, jadi ingin tahu Ingin gitu. tahu. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Ustadz ya. Adakah efek samping setelah melakukan terapi ODT? Insya Allah efek depan ya, bukan efek samping. Kalau bagi yang laki-laki tentunya. Kenapa? Karena di sini kita tidak ada asupan secara teori. Jadi mengambil sesuatu. Lain dengan ketika hanya dikasih oral atau asupan lewat mulut. Itu pasti ketika ada kontraindikasi, ada side effect negatif. Iya. Nah, kalau kita mengambil sesuatu, jadi tentunya ketika diambil akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Ibarat misalkan ini ada mobil keganjal bannya, yang mengganjal diambil, jalan kan? Iya, nah, benar. ini juga begitu. Konsep ODT ini sangat simpel. Jadi intinya bagaimana memperbaiki infrastruktur di dalam tubuh yang terganggu adanya timbunan-timbunan oksidan. Maka begitu oksidan-oksidan yang berkeliaran ini di drainage laut permukaan, maka apapun penyakitnya, bagaimana parah, insya Allah sembuh. Persis dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. Bahkan Nabi pun mengatakan, afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. The best of tea for you is cupping. Yang paling utama dalam berobat itu hisapan. Iya. Nah, inilah yang memotivasi kita, trigger kita, dan alhamdulillah kita saat ini sudah pada tataran hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, faktual. Maka sampai kita menulis buku ini ya, yang mana buku ini adalah merupakan pengalaman empiris selama 8 tahun kita mencoba mengeksplorasi janji Nabi tadi, yang mana semua penyakit sembuh kecuali mati terbukti. Sehingga kita resume, bahkan kita presentasikan di Istanbul, termasuk ketemu orang Utrecht saat itu, ada Mr. Ilahi ya. Akhirnya Mr. Ilahi itu pulang ke Belanda, saya informasikan ke beliau, saya kemarin ketemu orang Utrecht nama Ilahi. Iya. Nah, akhirnya beliau ketemu,
Yang angkatan kedua beliau sudah datang, akhirnya membuka sekarang di Den Haag. Nah ini nggak mau ketinggalan, masa orang Indonesia kalah sama orang Belanda yang asli sana gitu kan, akhirnya beliau datang juga. Dan insya Allah ini bulan Agustus kita presentasikan juga yang versi Inggris itu nanti di Beijing. Kemudian di bulan September ada diundang lagi di Istanbul, Turki, dalam konferensi internasional cupping terapi juga. Dan ini turil Indonesia go internasional. Jadi bukan bangga mengangkat dari luar ke Indonesia, tapi kita mencoba mengangkat Indonesia keluar. Ini kita jadi nggak ada efek samping, adanya efek depan. Depan. Wah, semakin seru saja pemirsa. Pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, kembali lagi setelah yang satu ini. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda? Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut kota, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah acara khusus bagi para keluarga. Ngaku berani, boleh ikutan. Seru-seruan bareng, menyelesaikan semua permainan dan tantangan. Buktikan kekompakan keluarga Anda. Gak perlu malu, kan sama keluarga. Sindo Family Challenge. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Siapkan soda kue dan spons yang lembut. Bilas cangkir dengan air bersih terlebih dahulu, lalu taburkan sedikit soda kue ke bagian yang kotor dan gosok-gosok hingga merata. Diamkan sebentar, lalu bilas dengan air bersih. Hasilnya, cangkir akan terlihat lebih bersih dan cemerlang seperti baru. Selain cara tadi, Anda juga dapat membersihkan cangkir yang bernoda dengan menggunakan perasan air jeruk lemon. Caranya, gosok bagian dalam cangkir dengan jeruk lemon beberapa kali. Kemudian cuci cangkir tersebut dengan sabun pencuci piring. Dan lihat hasilnya, cangkir Anda akan bersih cemerlang dan terlihat seperti baru lagi. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi saya masih memiliki pertanyaan untuk Master ODT kita, Bapak Ustadz Azif Susianto. Oke, kesimpulan terapi ODT ini apa, Pak? Ya, kesimpulannya adalah memberikan kesembuhan kepada semua penyakit kecuali mati. Tapi mungkin kita perlu menanya ke Dr. Agus ini, apa sih kesannya ketika di pendidikan ODT? Luar biasa, yang pertama yang saya dapati dalam pendidikan ODT ini, karena memang kita langsung terjun, di mana di hari pertama, di hari Jumat itu kita ada teori, kemudian ada motivator juga yang disampaikan oleh Umi, kemudian juga hari Sabtunya kita observasi, real pasti ya, dan juga hari Ahadnya juga observasi, dan malamnya kita ada evaluasi apa yang yang terjadi di lapangan tadi. Dan itulah yang memberikan kesan bahwa kita tidak hanya praktek tapi juga tidak hanya teori tapi praktek langsung, dan kita bisa observasi dan malamnya kita bisa evaluasi. Dan ini sungguh pembelajaran yang baik buat peserta ODT yang akan datang dan seterusnya. Jadi konsepnya learning by doing. Iya, learning by doing. Jadi betul-betul melihat secara fakta dari misalkan kalau 1 bulan itu ada pasien yang sakit, minggu kedua, ketiga biasanya kalau naik stroke dari bawa kursi roda, yang kedua pakai tongkat, yang ketiga udah jalan, sehingga peserta pun akan semakin survive, yakin akan kedahsyatan daripada tindakan ODT hijamah Rasulullah ini begitu. Kemudian peserta pendidikan tentunya
kita format menjadi seorang ahli yang ahli benar, spesialis itu, sehingga pulang itu rata-rata mampu mendirikan klinik dan melayani. Bahkan ada yang PNS kembalikan SK-nya karena harus pilih salah satu. Dan ini alhamdulillah kita juga sudah membuka cabang First Brand, itu ada di Cirebon. Bagi pemirsa yang di daerah wilayah Cirebon, sekarang tidak harus jauh-jauh datang ke Jakarta, cukup datang ke Cirebon, insya Allah sama. Karena semua peserta pendidikan, kayak misalkan Mr. Agus pun nanti ketika di Belanda membuka, itu sama dengan apa yang kita lakukan. Di Belanda juga akan dibuka? Insya Allah. Karena yang di Den Haag sudah ada, mungkin beliau di Utrecht atau di Amsterdamnya begitu. Atau mungkin di Jerman atau di Swedia. Wah, di benua Eropa. Karena kita memang go internasional. Truly Indonesia go internasional, itu yang kita coba bangun. Tidak kita hanya bangga dengan orang lain terus, tapi kita bangga dengan apa yang kita upayakan. Karya anak bangsa ini. Itu seperti itu. Iya. Kalau dari Bapak Agus ada kesan-kesannya tidak? Selama berada di ODT Center ini, atau mungkin tidak merindukan Belanda, negara kencana yang Bapak cintai? Ya, kesannya tadi yang kita bisa learning by doing pertama, yang kedua kita bisa berinteraksi dengan leluasa, artinya bagaimana Ustadz bisa menerangkan dan memberikan solusi daripada pasien. Dan yang tentunya saya juga merindukan Belanda juga, karena istri dan anak di sana. Tapi dengan etikat dan niat yang baik, saya teruskan untuk mempelajari ODT ini sampai selesai, insya Allah. Ya, dan insya Allah juga bagi pemirsa yang ingin sekolah, masih dibuka pendaftaran, insya Allah angkatan ke-11 dimulai Februari tanggal 14, insya Allah seperti itu. Iya. Aduh, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih Pak Agus, terima kasih juga Umi sudah meluangkan waktu di minggu pekan yang cerah ini dengan informasi yang sangat bermanfaat, juga dengan berbagai pengalaman yang diberitahukan oleh Pak Agus dengan Pak siapa lagi tadi? Saya lupa. Pak Kahar. Pak Kahar juga. Iya, pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz dan Ustazah hari ini memberikan banyak manfaat untuk Anda yang memang tengah mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Jangan pernah lewatkan program Klinik Sehat ini di televisi referensi Indonesia. Saya Clarissa Medi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan sabda Hirpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda. Retro Hits pada hari dan jam berikut.